Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil kak talino bacuramin kak seruga basengan kak jubata. Arus. Baik, kembali lagi di channel Bang Kirub. Kita akan membahas tentang kisah misteri, legenda, dan mitos dari berbagai daerah. Kali ini kita akan membahas salah satu sosok paling misterius dalam legenda tanah Melayu. Kalau bukan, yaitu Nenek Kebayan. Tetap saksikan di Totok Laut. Apakah Nenek Kebayan seorang nenek tua yang baik hati, atau justru penyihir jahat yang menakutkan? Yuk teman-teman dan saudara, mari kita simak kisah selengkapnya. Nenek Kebayan adalah sosok yang sering muncul dalam cerita rakyat di Malaysia, Indonesia, dan Brunei. Ia digambarkan sebagai seorang nenek tua renta yang selalu membawa tongkat kayu dan memakai pakaian lusuh. Rambutnya panjang, berwarna putih, dan wajahnya keriput. Dalam beberapa cerita, ia dikenal sebagai wanita bijaksana yang tinggal di dalam hutan. Ia sering membantu orang dengan ilmu pengobatan tradisional dan ramuan herbal. Namun ada juga kisah yang menyebutkan bahwa Nenek Kebayan adalah penyihir jahat yang bisa menculik anak-anak atau mengutuk orang yang mengganggunya. Jadi apakah Nenek Kebayan seorang baik atau jahat? Mari terus kita selusuri lebih dalam lagi. Jangan kemana-mana saudara. Legenda Nenek Kebayan telah ada sejak ratusan tahun lalu. Ia sering dikaitkan dengan cerita kerajaan dan pangeran yang tersesat di dalam hutan. Dalam beberapa kisah, Nenek Kebayan adalah penjaga alam yang melindungi hutan dan makhluk di dalamnya. Jika seseorang masuk ke hutan dengan niat buruk, ia bisa muncul dan memberikan peringatan untuk orang tersebut. Namun ada juga kisah yang menyebutkan bahwa Nenek Kebayan bisa berubah bentuk menjadi hewan seperti burung hantu, kucing hitam, untuk mengawasi manusia. Beberapa orang percaya bahwa ia memiliki ilmu hitam dan bisa membuat orang tersesat di hutan selama berhari-hari tanpa menemukan jalan keluar. Banyak orang mengaku pernah bertemu dengan sosok yang diduga sebagai Nenek Kebayan. Salah satu cerita yang terkenal adalah tentang seorang pria yang tersesat di hutan saat mencari kayu bakar. Ia berjalan selama berjam-jam, tetapi tidak bisa menemukan jalan keluar. Tiba-tiba, ia melihat sebuah gubuk kecil dan seorang nenek tua berdiri di depan pintu gubuk tersebut. Karena lelah dan lapar, pria itu menerima tawaran tersebut. Namun, saat tengah malam, ia terbangun karena mendengar suara bisikan aneh. Ia melihat Nenek Kebayan sedang duduk di sudut ruangan, tersenyum kepadanya sambil menggumamkan sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Rasa takut mulai muncul, dan pria itu segera keluar dari gubuk dan berlari sekuat tenaga. Namun anehnya, setelah berlari beberapa meter, ia tiba-tiba menemukan jalan keluar dari hutan. Saat menoleh ke belakang,
gubuk itu sudah menghilang. Apakah kejadian tersebut hanya kebetulan atau memang ada kekuatan gaib yang bekerja? Hingga kini tidak ada bukti nyata bahwa nenek Kebayan benar-benar ada. Namun cerita tentangnya masih sering diceritakan dari generasi ke generasi. Beberapa orang percaya bahwa kisah nenek Kebayan dibuat untuk mengajarkan anak-anak agar tidak masuk ke dalam hutan sendirian. Namun ada juga yang yakin bahwa sosok ini memang benar-benar ada, menjaga hutan dari tangan-tangan manusia yang serakah. Jadi menurut teman-teman semua, saudara-saudaraku semua, apakah nenek Kebayan hanya legenda atau makhluk mistis yang masih berkeliaran di hutan sana? Tulis di kolom komentar apabila ada penambahan informasi, bahkan pernah mengalaminya di hutan kesendirian. Bang Kirup pamit undur diri. Apabila ada informasi yang salah, kata-kata yang kurang berkenan, Bang Kirup mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Kak Terino, Bacuramin Kak Saroga, Basengan Kak Jubata. Arus. Untuk teman-teman, apabila ada punya pengalaman seram atau cerita rakyat lainnya yang ingin dibahas, tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan notifikasi dari video terbaru kami. Bang Kirup pamit undur diri. Sambil kita naik hutan, kita happy dengan zikrullah, ayat ruqyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malik